Tenaga dalam, benarkah bisa mementalkan orang dari jarak jauh? Benarkah dengan sekali kibas orang bisa bergelimpangan tanpa harus menyentuh? Audio Jungle. Audio Jungle. Sahabat Batra, tema kita kali ini adalah tenaga dalam. Saya menulis buku pertama saya. Ini saya tulis tahun 2003-2004. Terbit tahun 2004. Berjudul Transpersonal Tenaga Dalam, yaitu pemahaman tenaga dalam bagi orang modern. Nah, ini buku pertama saya. Mengapa menjadi buku pertama saya? Karena waktu saya menulis, saya harus menuliskan apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Tuliskan apa yang kamu alami dan alamilah apa yang kamu tulis. Itu adalah prinsip pada saat saya menulis buku, mulai menulis buku. Maka kemudian lahirlah buku ini. Karena ini lahir dari pengalaman saya menggeluti tenaga dalam pada tahun-tahun di bawah tahun 2000. Tepatnya mulai dari tahun 1986. Saya menuliskan kisahnya di sini. Saya mulai menggeluti tenaga dalam dari 1986. Nah, buku ini saya tulis karena keprihatinan saya di dunia tenaga dalam saat itu, tahun 90-an. Karena banyak sekali demo-demo atas nama tenaga dalam yang bagi saya itu bukan merepresentasikan tenaga dalam. Tetapi itu merupakan sebuah trik untuk entertain. Contohnya apa? Contohnya seperti mematahkan batang besi. Bisa kikir, bisa plat besi mobil gitu kan. Mobil itu kan ada plat besinya di bawah roda. Kemudian melemparkan bola lampu ke bawah. Di bawah sudah ada keramik, kemudian yang pecah keramiknya. Lalu ada juga mengangkat orang dengan koran. Jadi orang berdiri di tengah-tengah koran, koran itu dipegang berempat, kemudian dia akan bisa terangkat. Nah, berbagai macam demo-demo seperti itu bagi saya merupakan entertain, merupakan sebuah pertunjukan. Nah, saya tidak setuju saat itu kalau itu dikatakan mewakili tenaga dalam atau merupakan hasil dari tenaga dalam. Karena kita harus membedakan pada saat seni pertunjukan atau entertain itu dilakukan, boleh-boleh saja. Karena ini merupakan sebuah seni pertunjukan. Tetapi ketika beberapa oknum mengatakan ini merupakan hasil dari tenaga dalam hanya agar orang-orang rame mendaftar di perguruan tenaga dalam itu, nah hal itu yang tidak saya setujui. Maka kemudian saya menuliskan buku ini. Dulu pun pada zaman itu juga rame paranormal yang bisa mematikan listrik. Nah, saya pun juga bisa mendemokan hal itu, tetapi bukan atas nama tenaga dalam. Jadi di buku ini juga saya meminta maaf kepada orang-orang yang saat itu melihat saya mematikan listrik komplek pada saat 17 Agustus saat itu, yang mengira mungkin saya menggunakan tenaga dalam karena saat itu saya mendirikan perguruan tenaga dalam di kompleks saya dengan nama Teratai Emas. Nah, ini adalah foto saya waktu itu saat menjadi guru besar di Teratai Emas. Jangan ketawa melihat foto ini. Ya, listrik yang saya matikan tentu bukan karena tenaga dalam saya. Saya menggunakan alat dan alat itu saya beli dari Jerman saat itu. Saya sedang berada di Jerman dan ada toko sulap. Di Indonesia belum marak toko alat-alat sulap saat itu, kalau sekarang sudah marak. Kemudian saya membeli alat itu, saya bekerja sama dengan beberapa orang untuk memasang beberapa titik di gardu listrik saat itu. Kemudian saya bisa mematikan listrik jarak jauh di atas panggung. Nah, saya meminta maaf karena saya bocorkan di sini, akhirnya saya berikan trik-triknya di buku saya ini.
Tapi begini sahabat Bahtera, yang ingin saya sampaikan kepada semua teman-teman saya melalui video ini, bahwa tenaga dalam mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan ketika Anda melihat film-film kungfu, film-film silat-silat konvensional ya seperti Angling Darmo, kemudian ada Saur Sepuh gitu, ada Mak Lampir dan segala macam. Di mana banyak sekali kadikjayaan manusia yang bisa ditampilkan di dalam film. Namun sekali lagi, film itu dibuat juga karena ada hal yang pernah dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara tersebut. Contoh orang terpental gitu. Nah, faktanya memang ada. Tetapi ketika itu dibuat film, dibuat hiperbola karena untuk pertunjukan entertain. Jadi dibuat sedemikian, dikalibrasikan sekian kali besarnya gitu. Jadi memang ada, tetapi dibuat sedahsyat itu kalau itu di film. Nah, apakah betul tenaga dalam bisa mementalkan orang? Kalau jawabannya betul atau tidak, saya akan menjawab tidak betul. Mengapa tidak betul? Karena begini, dari 100 orang yang belajar tenaga dalam, mungkin hanya 1-2 perbandingannya, tidak lebih dari 50% yang pernah mengalami ketika dia berkelahi, musuhnya bisa terpelanting tanpa disentuh. Nah, kalau perbandingannya hanya sekian persen yang mengalami itu, ini adalah anomali. Anomali adalah kejadian yang tidak bisa kita coding, kejadian yang tidak bisa kita model, kejadian yang tidak bisa kita pelajari. Tenaga dalamnya bisa dipelajari, nanti saya akan bicara tenaga dalam itu apa. Nah, saya pun pernah mengalami hal itu. Pada saat live Instagram bersama sahabat saya Mas Arif RH, saya juga bercerita bahwa saat itu saya naik sepeda, kemudian ada motor yang menabrak saya jatuh. Pengendara motor ini sudah lebih dewasa dari saya saat itu, tahun 87. Kemudian dia mendatangi saya, pegang kerah saya, dia hantam saya. Nah, sebelum tangannya ini sampai ke muka saya, dia terpelanting jauh. Dan saya pun heran, mengapa kok bisa seperti ini? Dan muka saya aman-aman aja, tidak mendarat pukulan di muka saya. Nah, ini merupakan kejadian yang tidak bisa kita kira. Saya pun mengalami ini, tetapi ketika itu saya ulang, nggak bisa. Diulang secara sadar, tidak bisa, karena itu merupakan, bagi saya itu merupakan anomali. Nah, yang jadi masalah adalah banyak sekali orang-orang yang ingin belajar tenaga dalam hanya karena ingin mementalkan orang dari jarak jauh, ingin bisa menjatuhkan lawannya tanpa memukul, ingin bisa mengalahkan lawan tanpa harus bersentuhan. Nah, ini sebuah cara pandang yang salah bagi saya. Kalau Anda mau belajar tenaga dalam, karena tenaga dalam itu sekarang sudah merupakan seni tenaga dalam. Ada yang namanya senam nafas Indonesia atau seni nafas Indonesia, seni tenaga dalam ya. Kemudian disingkat STD gitu, seni tenaga dalam. Kalau di dalam persilatan itu sudah masuk di dalam cabang seni tenaga dalam. Nah, karena dia merupakan seni, ini merupakan sebuah cabang olahraga. Mengapa olahraga? Ya karena sehat. Ketika kita berlatih jurus-jurus tenaga dalam, metabolisme kita akan lancar, aliran darah kita akan lancar, kita akan mudah berkeringat. Otomatis kalau kita mudah berkeringat, seminggu Anda latihan 2 kali jurus-jurus tenaga dalam, berkeringat, racun-racun tubuh Anda juga keluar, metabolisme lancar, sehat. Jadi karena tenaga dalam merupakan sebuah cabang seni olahraga, nah ketika Anda mau berlatih tenaga dalam, tentu akan sehat karena metabolisme lancar. Tetapi bila Anda mau berlatih tenaga dalam untuk mementalkan orang, ini salah kaprah dan tidak akan terjadi. Kecuali anomali tadi. Beberapa teman saya waktu itu juga mengalami hal yang sangat parah sekali karena sudah sangat yakin dia akan berkelahi dengan menggunakan tenaga dalamnya dan dia babak belur. Mengapa babak belur? Ya karena dia tidak menggunakan jurus-jurus silat
untuk menangkis, untuk memukul, tetapi dia menggunakan tenaga dalamnya seperti yang dilatihnya. Pada saat akan ada pukulan, dia tahan nafas. Kemudian untuk mementalkan orang, dia menghentakkan nafas. Orang terpental begitu kan, pikirnya harapannya seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah pukulan yang mendarat di tubuhnya dan bonyok. Beberapa teman saya mengalami hal itu. Dan di dalam faktanya juga di ring pertandingan fighting fisik, tenaga dalam tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Nah, kalau kemudian dikatakan ada dua orang petarung fisik, sama-sama menguasai metode pertarungan yang sama-sama bagus, sama-sama hebat, sama-sama sempurna, mana yang akan menang? Jawabannya adalah dia yang matang tenaga dalamnya. Saya setuju. Mengapa yang matang tenaga dalamnya? Bukan karena dia akan bisa mementalkan orang di atas ring pertandingan. Tidak. Karena ketika dia matang tenaga dalamnya, dia bisa mengolah nafas. Sudah berlatih mengolah nafas dengan bagus, otomatis ketika dia melatih nafas dengan bagus, otot juga akan terbentuk dengan bagus. Daya tahan tubuh akan terbentuk dengan bagus. Artinya di atas ring pertandingan, staminanya cukup jauh lebih prima daripada yang tidak mengolah tenaga dalam. Ini perbandingannya. Bukan karena kemudian mementalkan orang, sama sekali tidak. Nah, banyak yang kecewa kemudian mengatakan bahwa tenaga dalam tidak berfungsi ketika berada di pertandingan bebas. Ya memang betul, orang-orang itu kecewa karena harapannya sendiri. Harapannya itu ada karena dia melihat demo-demo tenaga dalam, yang sebetulnya itu adalah entertain. Harapannya itu ada karena dia melihat film-film dan merasa dirinya menjadi superhero tenaga dalam yang hanya bisa menjentikkan orang, kemudian orang bisa jatuh. Hanya dengan sekali kibas tangan, orang bisa berkelimpangan. Itu hanya terjadi di film. Sahabat Bahtera, ada untungnya nggak kita berlatih tenaga dalam? Ada, jelas ada. Yang pertama adalah sehat. Metabolisme lancar, peredaran darah kita lancar, racun-racun tubuh akan sering keluar lewat keringat, dan kita sehat. Nah, di samping sehat, kita bisa membentuk otot-otot kita dan daya tahan tubuh menjadi semakin sehat. Di era pandemi seperti ini jelas untungnya banyak, karena itu menjadi sebuah seni olahraga. Daya tahan tubuh meningkat, otomatis imun juga akan menjadi lebih kuat daripada yang tidak olahraga. Nah, perkara untuk bisa mementalkan orang itu terjadi di dalam kalangan latihan tenaga dalam itu sendiri. Dua orang di dalam satu perguruan ketika sedang berlatih bersama, yang satu akan bisa terpental dengan beberapa teknik-teknik, ya karena apa? Karena sudah terkondisi. Jurus dasar tenaga dalam ada 10. Ada jurus 1 sampai jurus 10. Di mana masing-masing jurus itu orang yang mempelajarinya sudah dikondisikan. Bahwa jurus 1 ketika ditembakkan, istilahnya ditembakkan ya, ditembakkan ke orang atau temannya yang sama-sama belajar, akan mengakibatkan dia terkunci, nggak bisa gerak, terkunci. Jurus 2 ketika dia ditembakkan akan mengakibatkan ulu hatinya terasa sakit. Jurus 3 ketika ditembakkan orang akan terpelanting berputar-putar gitu. Jurus 4 kalau ditembakkan orang akan merasa tercekik. Semuanya ini adalah pengkondisian yang terjadi di dalam perguruan tersebut. Kalau kemudian ini dibuktikan, serangan itu dilancarkan kepada orang yang di luar perguruan tersebut, banyak yang tidak terbukti. Kenapa? Karena tidak ada keterkondisian. Kalau di dalam bahasa hipnosis tidak ada anchor, tidak ada jangkar yang sudah dibuat di sana. Nah, kemudian apakah kaitannya tenaga dalam dengan cakra? Karena ada yang bilang tenaga dalam jurus 1 sampai 10 itu membuka cakra. Cakra tidak perlu dibuka.
Anda sudah hidup dari bayi sampai sekarang, itu artinya semua cakra Anda sudah berfungsi dengan baik. Tidak ada yang perlu dibuka dari cakra Anda. Jurus 1 sampai 10 berhubungan dengan cakra 1 sampai 10 juga sebagai metafora bahwa ketika kita melatih jurus 1, kita sedang memperkuat otot, fisik, tulang, tubuh fisik kita. Nah, ini berkaitan dengan cakra 1. Bahwa ketika jurus 1 itu dilatih, yang sedang kita perkuat adalah tubuh fisik kita, termasuk otot, saraf. Nah, jurus 2 berkaitan dengan cakra kedua, metafor dari cakra kedua. Ketika seorang melatih jurus 2 tenaga dalam, dia sedang mengembangkan kreativitas. Karena kreativitasnya akan lahir. Jurus 3. Ketika jurus 3 dilatih, ini menggambarkan metafora dari cakra ketiga. Jadi dia akan merasa nyaman dengan dirinya. Yang tadinya gelisah, yang tidak tenang, dia akan nyaman dengan dirinya. Karena apa? Karena dia sudah bisa mengendalikan fisik tadi dan kreativitas. Kemudian jurus 4. Jurus 4 berkaitan dengan cakra keempat, yaitu cinta kasih. Ketika jurus 4 dilatih, karena jurus 4 itu menggesek bagian hati, jurus 4 bagian hati yang digesek. Mengembangkan metafora yang bersifat kasih sayang. Jadi sudah meminimize ego di cakra keempat atau di jurus keempat ketika orang melatih tenaga dalam. Kemudian jurus kelima tenaga dalam itu berkaitan dengan metafora cakra kelima. Cakra kelima tenaga dalam itu menggambarkan sebuah metafora tentang pemisahan ego hewani dan ego manusia. Karena dia berada di tenggorokan. Metafor ke atas ini adalah manusia, metafor ke bawah ini adalah hewan. Orang bisa memisahkan mana yang bersifat ego hewani dan ego manusia. Kemudian ada jurus ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 berkaitan dengan cakra sampai ke-7, dan jurus ke-8, ke-9 itu merupakan metafor peningkatan dari cakra ke-10, yaitu pencerahan. Pencerahan ini bukan sebuah enlightenment di mana itu adalah titik puncak dari spiritualitas, bukan. Enlightenment ini merupakan jiwa yang bebas, jiwa yang merdeka. Di mana seseorang seharusnya ketika dia sudah melatih jurus tenaga dalam 1 sampai 10, dia sudah memahami tentang pencerahan dirinya. Dia menemukan dirinya sendiri. Jadi bukan tentang kekuatan dari dalam yang bisa mendorong botol, bisa mendorong buku, bisa mendorong mobil dari jarak jauh gitu, atau bisa menjatuhkan orang dari jarak jauh. Sekali lagi itu adalah entertain. Yang bisa mengalami hal itu ketika seseorang melancarkan sebuah serangan yang dinamakan tenaga dalam, mereka adalah orang-orang yang sudah terkondisi dengan hal tersebut. Nah, sahabat Bahtera, maka dari itu kemudian tahun-tahun itu saya menuliskan buku ini sebagai bentuk protes saya terhadap maraknya dunia tenaga dalam yang mulai banyak-banyakan atau berlomba-lomba untuk mencari murid dengan entertain. Saat itu banyak sekali perguruan tenaga dalam. Dulu saya mengikuti perguruan tenaga dalam di Yogyakarta, salah satunya saya sebut namanya adalah Sinar Putih. Mungkin ada beberapa sahabat yang melihat dan pernah juga menjadi anggota Sinar Putih. Dulu saya berlatih di Sinar Putih dari tahun 86 sampai tahun 90, jadi 4 tahun. Kepada para guru di Sinar Putih, salam hormat saya. Saya tidak tahu apakah guru-guru tersebut masih ada atau tidak. Ada yang namanya Mas Jarwo, itu guru silat aliran Kuntau Kalimantan. Di Sinar Putih itu ada 2 aliran, aliran A dan aliran B. Kemudian ada Bapak Mudofar, yang merupakan guru aliran B yang murni tenaga dalam yang tidak memakai silat Kuntau Kalimantan.
Nah, di Sinar Putih merupakan penggabungan antara silat Kunto Kalimantan dan tenaga dalam. Jadi orang dibekali ketika dia berkelahi, dia tidak akan hanya menggunakan tenaga dalam yang mementalkan orang. Ada jurus silat Kunto Kalimantannya. Ada bentuk-bentuk fisik yang bisa dilakukan. Nah, ketika marak dari Sinar Putih kemudian pecah menjadi Satria Nusantara, kemudian ada nama-nama yang baru, ada Pancadaya, ada Simlamba, kemudian ada Seni Nafas Indonesia yang kesini sudah semakin marak juga. Saat itu saya sedang protes dengan buku ini, karena banyak sekali demonstrasi yang dilakukan, sebetulnya itu untuk entertain, tetapi untuk mencari murid, sehingga murid itu percaya bahwa tenaga dalam bisa menghasilkan hal-hal seperti itu. Pada saat saya membuka perguruan Teratai Emas, tentu saya juga menggunakan beberapa entertain tersebut. Mematahkan kikir, mematahkan plat besi mobil, gitu. Tetapi rahasianya di sini, saya mengatakan kepada mereka bahwa ini bukan efek dari tenaga dalam. Ini adalah trik. Dan ini merupakan entertain. Nah, kikir yang seharusnya itu baja ya, nggak bisa patah. Plat mobil juga. Anda lihatlah plat mobil, plat bukan plat nomor ya, tapi plat mobil per mobil. Mobil saja nggak bisa matahin kok. Nah, kenapa kok bisa patah hanya dengan ayunan tangan? Karena barang-barang itu dibeli di toko khusus di Jatinegara. Di Jatinegara itu ada toko khusus menjual alat-alat demo seperti kikir, plat baja mobil, atau beberapa seperti linggis juga ada yang mereka bikin khusus. Bikin khusus walaupun ada kelasnya, ada kelas tengah, seperempat, ada kelas 1 gitu. Jadi semakin keras, semakin keras, semakin keras. Tetapi walaupun itu yang sekeras, yang paling keras itu bukan yang asli, bukan baja asli. Dan itu pula sebabnya mengapa beberapa perguruan tenaga dalam ketika dia mau melakukan demo di daerah atau bahkan di luar negeri, dia harus bawa sendiri alatnya. Karena alatnya itu dibeli di toko khusus yang memproduksi alat-alat demo untuk entertain, entah itu sulap atau tenaga dalam. Jadi kita nggak heran ketika entertain itu dilakukan. Kita harus mengedukasi yang betul. Kalaupun itu dilakukan, edukasinya harus betul. Kenapa kok bisa begini? Mengapa bola lampu ketika dijatuhkan yang pecah adalah keramiknya? Jelas karena bola lampu itu jatuh harus dalam posisi sejajar. Kalau dia miring, kemudian yang kena adalah pinggiran bola lampunya akan pecah. Tetapi bila Anda menjatuhkan itu tegak lurus, benar-benar tegak lurus, dan yang kena keramik, itu adalah memang betul pas di tengah-tengah bola lampu, saya akan jamin 100%. Yang pecah adalah keramiknya. Tetapi jangan pakai keramiknya, jangan pakai granit. Jangan pakai keramik yang mahal. Tentu itu nggak akan pecah. Jadi bolamnya akan terpental. Bolamnya juga nggak akan pecah. Keramiknya juga nggak akan pecah. Kalau Anda menjatuhkan bola lampu yang di bawah itu bukan keramik yang murah, granit, nggak akan pecah granitnya. Ketika bola lampunya tegak lurus dan dia akan mental, dia juga nggak akan pecah. Nah, ini merupakan trik. Jadi sahabat Bahtera, apakah ada untungnya belajar tenaga dalam? Sekali lagi saya bilang ada untungnya. Anda sehat, Anda membangun tubuh yang kuat, daya tahan fisik yang kuat, otomatis metabolisme Anda juga kuat. Ketika semuanya kuat dan Anda belajar silat konvensional, entah itu silat modern, dibarengi dengan pengolahan tenaga dalam yang bagus, tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih daripada orang yang hanya belajar teknik silat entah itu konvensional atau modern, tanpa membangun tenaga dalam yang bagus. Tenaga dalam yang kuat akan menciptakan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh kuat, imunitas tubuh juga akan kuat. Jadi tidak ada salahnya Anda belajar tenaga dalam, asal Anda tidak berpikir bahwa tenaga dalam Anda akan digunakan untuk mementalkan orang, akan digunakan untuk menjatuhkan orang dari jarak jauh, akan digunakan
sebagai hal-hal yang mungkin Anda lihat di film-film. Nggak usah jadi jagoan. Saat-saat sekarang yang terpenting adalah menjadi sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.